Kisah kelam di balik gaun pengantin. Aku masih ingat betul hari itu. Ketika matahari sore menyinari halaman rumah kami yang sederhana, namaku Tati, dan kakakku, Samsi, selalu menjadi sosok yang terlihat kuat di mataku. Dia selalu bisa membuatku tertawa, meski dunia kadang terasa berat. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, ada kerinduan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku mencoba bertanya, tapi ia hanya tersenyum tipis dan menunduk. Ada kehangatan sekaligus kekhawatiran yang membuat hatiku bergetar. Rasanya seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi belum berani keluar dari mulutnya. Aku hanya bisa menatapnya, berharap bisa membaca apa yang tersembunyi di balik matanya itu. Saat malam tiba, kami duduk di ruang tamu, mendengar suara angin yang menabrak jendela. Samsi tetap diam, tapi aku merasa getaran di hatinya mirip getaran hatiku sendiri. Ada rasa yang mulai tumbuh, aneh tapi nyata, yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dan tanpa kami sadari, sesuatu mulai berubah di antara kami. Tanda yang tersembunyi. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Samsi. Cara dia menatapku ketika aku tersenyum, atau bagaimana ia selalu hadir ketika aku butuh teman bicara. Awalnya kupikir itu wajar, karena kami kakak adik. Tapi ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuat dadaku berdebar. Aku mulai merasa canggung ketika ia terlalu dekat. Dan anehnya, aku juga tidak ingin ia jauh dariku. Malam itu, saat kami duduk di teras, ia memegang tanganku sebentar. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungku seperti ingin melompat keluar. Aku menatapnya, dan dalam diam, aku tahu ada sesuatu yang tak biasa di antara kami. Namun kami berdua tetap diam, seolah takut melangkah lebih jauh. Ada rasa bersalah yang berbaur dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi satu hal yang jelas, hidup kami tidak akan sama lagi. Dan aku sadar, kisah ini baru saja mulai. Rahasia yang terpendam. Suatu sore, aku menemukan sebuah catatan kecil di meja. Samsi, hatinya berdebar-debar ketika aku membacanya. Karena kata-katanya begitu pribadi, begitu dekat dengan perasaanku sendiri. Aku tahu ini bukan sekadar tulisan. Biasa ada emosi yang tersembunyi di setiap hurufnya. Ada cinta yang tak berani diucapkan. Samsi masuk ke kamar tepat saat aku menatap catatan itu. Aku berusaha tersenyum, tapi aku yakin ia tahu aku telah membaca. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya aku melihat kerentanannya. Ada kejujuran yang membuatku takut sekaligus ingin memeluknya. Rasanya dunia kami hanya milik kami berdua, meski kami tahu dunia di luar menunggu dengan pandangan yang tidak akan pernah mudah memahami ini. Malam itu, kami berdua diam, berbagi perasaan tanpa kata. Ada getaran di udara, ada ketegangan yang halus namun nyata. Dan aku sadar, rahasia ini bukan hanya milik Samsi, tapi juga milikku sendiri. Perasaan yang mengguncang. Hari, hubungan kami semakin rumit. Setiap kali kami bertemu, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Aku ingin menjauhnya, tapi hatiku menjerit meminta untuk tetap dekat. Samsi pun terlihat bingung antara menjaga batasan kecikodik dan perasaan yang mulai tak terkendali. Suatu kali, saat hujan turun deras, kami terjebak di ruang tamu bersama. Hanya ada suara tetesan hujan dan detak jantung kami yang berdampingan. Samsi menatapku lebih lama dari biasanya. Dan tanpa sadar tangannya menyentuh pipiku. Aku menahan napas, merasakan jantungku berdegup kencang. Rasanya dunia di luar tidak ada. Hanya ada kami dan perasaan yang menakutkan tapi manis ini. Tapi di balik semua itu, ada rasa takut yang menyelinap. Bagaimana jika orang lain mengetahui? Bagaimana jika kami salah langkah? Semua pertanyaan itu berputar di kepalaku. Tapi aku tidak bisa menolak perasaan yang tumbuh semakin dalam ini. Batas yang rapuh. Aku mulai merasakan dilema yang semakin tajam. Hati ini ingin dekat dengannya, namun logika mengatakan untuk berhenti. Samsi juga terlihat sama bingungnya. Tatapannya penuh pertanyaan yang tak terucap. Rasanya seperti kami menari di atas tepi jurang, menahan napas setiap langkah yang diambil. Suatu malam, saat kami berdua menonton film di ruang tamu, tangannya tanpa sadar menyentuh tanganku lagi. Aku menoleh, dan kami saling menatap lama. Ada pengakuan yang tak perlu diucapkan. Ada ketegangan yang membuat dunia serasa berhenti. Aku tahu, batas itu mulai rapuh, dan satu gerakan kecil bisa membuat segalanya berubah. Namun di balik semua kebingungan itu, ada kenyamanan yang aneh. Aku merasa aman bersamanya, bahkan ketika perasaan ini terasa salah. Dan aku sadar, perjalanan ini akan penuh risiko, tapi juga tak bisa aku hindari. Kami berada di titik di mana hati dan logika saling bertarung dan aku tidak tahu siapa yang akan menang. Bisik hati yang terlarang. Hari-hari terasa semakin berat. Setiap kali aku melihat Samsi berbicara dengan kakak iparnya, hatiku terasa seperti diremas. Aku ingin menjauh, tapi juga sulit menahan diri. Ada bisikan di dalam hati yang tak bisa kuabaikan. Sesuatu yang salah,
tapi terasa begitu nyata. Saat kami duduk bersama di ruang keluarga, Samsi menatapku sebentar, hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap senyumnya terasa seperti panggilan yang menggoda. Kakak ipar Samsi tertawa, tak menyadari ketegangan yang mengisi udara di antara kami. Malam itu, aku duduk di jendela, memandang rembulan sambil memikirkan perasaan ini. Rasanya seperti permainan api menarik, tapi berbahaya. Aku tahu, setiap gerakan kami harus diperhitungkan. Tapi hati ini menuntut sesuatu yang tak seharusnya. Rahasia yang mengintai. Suatu sore, aku menemukan catatan kecil yang ditinggalkan Samsi di meja. Kata-katanya penuh arti, begitu dekat dengan perasaanku sendiri. Hatinya terungkap dalam tinta itu, dan aku merasakan ketegangan yang lebih besar dari sebelumnya. Samsi masuk ke ruang itu, tepat saat aku membaca catatan itu. Matanya menatapku dengan campuran ketakutan dan kerinduan. Tanpa kata, kami saling memahami ada perasaan yang terlarang. Tapi tak bisa disangkal, kakak iparnya masih ada di rumah, membuat semuanya semakin rumit. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar, mencoba mencerna semua perasaan yang bergejolak. Rasanya seperti berjalan di garis tipis antara cinta dan rasa bersalah. Setiap detik dengan Samsi adalah ujian, dan aku takut kami akan jatuh lebih jauh. Godaan yang diam-diam. Hari itu, aku dan Samsi sendirian di dapur membersihkan piring. Suasana Sanji, hanya terdengar suara air dan langkah kami sendiri. Tangannya hampir menyentuh tanganku, dan kami saling menatap lama. Rasanya seperti dunia berhenti, sementara hati kami berteriak tanpa suara. Aku tahu, ini salah, tapi sulit menahan rasa yang menumpuk sama ini. Setiap tatapannya seperti magnet yang menarikku lebih dekat, sementara kakak ipar Samsi ada di rumah, menambah rasa bersalah yang menusuk. Aku mencoba mundur, tapi hatiku menolak. Malamnya, aku duduk sendiri di balkon, merasakan perasaan yang semakin kuat. Ada ketegangan yang tak bisa dihindari, dan aku tahu, rahasia ini akan semakin sulit dijaga. Samsi dan aku berada di persimpangan antara menyerah atau terus menahan diri. Keretakan yang mulai terasa. Kehidupan rumah tangga Samsi dan kakak iparnya tampak normal bagi orang lain, tapi aku tahu, ada ketegangan yang mulai terasa di antara mereka. Meski mereka tidak menyadarinya, setiap senyum dan perhatian yang diberikan Samsi padaku terasa seperti duri kecil yang menekan hatiku. Suatu sore, aku dan Samsi duduk di teras, hanya diam sambil menatap jalan. Ada rasa yang ingin diungkap, tapi takut menghancurkan semuanya. Aku tahu, setiap langkah yang kami ambil bisa meretakkan hubungan mereka, dan itu membuatku cemas sekaligus gelisah. Malamnya, aku menulis di jurnal rahasiaku, mencoba meredakan emosi. Tapi tulisan itu hanya membuatku semakin sadar bahwa apa yang kurasakan tidak bisa diabaikan begitu saja. Samsi selalu hadir dalam pikiranku. Dan aku tahu, ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Perasaan yang tidak bisa dibohongi. Hari demi hari, aku semakin sulit berpura-pura normal. Samsi selalu ada di pikiranku. Setiap kata dan tatapannya membuat hati ini berguncang. Kakak ipar Samsi ada di rumah, tapi perasaan kami tidak bisa ditutupi. Setiap detik terasa seperti ujian yang menunggu untuk pecah. Suatu malam, ketika rumah sudah hening, aku melihat Samsi di ruang tamu. Kami saling menatap tanpa kata. Ada pengakuan diam yang mengalir di udara. Rasanya salah, tapi juga begitu manis perasaan yang terlarang, tapi nyata. Aku sadar, kami berada di titik kritis. Perasaan ini tidak bisa dibohongi atau dihindari. Dengan kakak ipar Samsi yang selalu ada, setiap langkah harus diperhitungkan. Tapi hati ini menuntut sesuatu yang tidak bisa ditahan lagi. Konflik yang memuncak, suasana rumah semakin tegang. Setiap kali Samsi dekat denganku, aku merasakan adrenalin yang tak terkendali. Rasanya seperti menari di atas jurang. Takut jatuh, tapi sulit mundur. Kakak iparnya tetap ada, tanpa sadar menjadi bayangan yang menambah rasa bersalah yang menusuk. Hari itu, kami berdua diam di kamar, mencoba menenangkan hati. Aku melihat matanya yang penuh pertanyaan dan kerinduan, dan tanpa sadar tangan kami hampir bersentuhan. Ada ketegangan yang hampir tidak tertahankan, seolah dunia di luar tidak ada. Malamnya, aku duduk di balkon menatap rembulan. Aku tahu, konflik ini tidak bisa terus berlanjut tanpa konsekuensi, tapi hati ini menolak tunduk, dan setiap detik dengan Samsi terasa seperti ujian yang membuatku gemetar. Kejujuran yang tersembunyi. Suatu sore, aku dan Samsi bertemu diam-diam di teras belakang. Kami saling menatap. Ada pengakuan yang tak perlu diucapkan. Setiap gerakan dan senyum terasa seperti bahasa rahasia. Sebuah dunia yang hanya kami berdua mengerti.
namun bayangan kakak iparnya selalu hadir di pikiran kami. Aku tahu, setiap detik kebersamaan kami bisa menjadi duri di hati orang lain. Perasaan ini salah, tapi tidak bisa dibohongi, kami berdua merasakannya dengan jelas. Malam itu, aku menulis di jurnal rahasiaku, mencoba mencurahkan semua emosi yang menumpuk. Rasanya seperti melepaskan beban, sekaligus menegaskan kenyataan. Perasaan ini nyata, terlarang, dan tak bisa dihindari. Saat pilihan harus dibuat, hari demi hari, ketegangan semakin tidak tertahankan. Aku tahu, akhirnya kami harus membuat pilihan, terus menahan diri atau menghadapi konsekuensi dari perasaan yang tidak bisa dibohongi. Samsi terlihat sama bingungnya, tatapannya penuh pertanyaan yang tak terjawab. Suatu malam, saat rumah sudah sunyi, kami berbicara jujur untuk pertama kalinya, tanpa suara, tanpa kata, hanya tatapan dan genggaman tangan yang penuh arti. Ada rasa lega, sekaligus takut, karena kami tahu langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Aku menutup mata, mencoba mencerna semua yang terjadi. Dunia kami tidak akan pernah sama lagi, dan hati ini menuntut keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dengan ketegangan yang masih menggantung, kami tahu perjalanan ini baru saja mencapai titik pentingnya. Titik balik yang menyakitkan. Ketegangan mencapai puncaknya saat kakak ipar Samsi mengetahui ada sesuatu yang tidak biasa. Aku melihat rasa sakit di mata Samsi dan kakak iparnya. Sementara hatiku tercekik oleh rasa bersalah. Semua yang kami rasakan mulai terungkap, dan dunia kecil kami mulai retak. Hari itu, aku dan Samsi duduk bersebelahan, saling menatap dengan campuran rasa cinta dan penyesalan. Tak ada kata yang mampu menjelaskan semuanya. Aku sadar, setiap keputusan kami akan meninggalkan luka, tapi juga mungkin membuka jalan untuk kejujuran. Malamnya, aku menulis lagi di jurnal rahasiaku. Aku mencoba menenangkan hati yang kacau, menerima kenyataan bahwa perasaan ini nyata, menyakitkan, dan tidak bisa diabaikan. Semuanya berubah, dan kami harus menghadapi konsekuensi yang tidak ringan. Pilihan dan akhir cerita. Hari terakhir di rumah itu terasa berat. Samsi dan aku berdiri di teras, menatap langit senja. Kami tahu, langkah berikutnya akan menentukan hidup kami. Perasaan yang terlarang ini harus diputuskan antara menahan diri atau mengikuti hati. Meski konsekuensinya besar, dengan kakak ipar Samsi tetap hadir. Kami membuat pilihan berusaha menjaga jarak dan memprioritaskan keluarga, sekaligus menyimpan rasa ini dalam diam. Ada rasa sakit, tapi juga kelegaan, karena kami jujur pada diri sendiri. Aku menatap Samsi sekali terakhir malam itu, merasakan getaran yang sama seperti saat pertama kali semuanya dimulai. Hati ini masih penuh rasa, tapi kami belajar menerima kenyataan. Cerita ini berakhir, bukan dengan kepastian, tapi dengan pemahaman bahwa cinta dan rasa bersalah bisa hidup berdampingan dalam diam.